Hai semuanya, sobat dan sobat Wati Quickku, yeay! Selamat datang di Festival Quickku Festival 2021. Wow, banyak banget di programnya yang bisa kamu ikutin sampai seminggu ke depan. Dan sore ini masih dalam rangkaian Quickku Fest hari pertama. Saya Alim Studio mendapat kehormatan untuk menjadi moderator di eksklusif talk show First Look dari sebuah film, dari sebuah novel yang luar biasa terkenal dan banyak banget pembacanya, yaitu Kata. Yeay! Eksklusif First Look Kata. Jadi event Quickku Fest 2021 ini kalian bisa ngikutin sampai tanggal 11 April 2021. Setiap harinya akan ada diskusi bareng orang-orang top, diskon hingga 80% untuk novel dan webtoon di quickku.com. Terus yang serunya lagi dan gilanya lagi bakalan bisa nonton film gratis di bioskop Quickku. Yeay! Yang bekerja sama dengan Klik Film, dan tadi baru saja diputar film Dilan extended version. Wah, dan saya akan ngobrol sama salah satu pemainnya nih nanti. Dan kompetisi Flash Fiction berhadiah iPhone 12. Waduh, baik banget sih Quickku. Gila, hadiahnya iPhone loh. Jadi jadwal dan info lengkap bisa cek di halaman quickku.com/festival. Oke, sekarang ini di segmen keempat hari ini kita punya sesuatu yang spesial yang hari ini akan di-share ke teman-teman semua. Ini spesial banget karena ini adalah eksklusif first look dari film Kata. Yeay! Dan sobat Wati mungkin sudah tahu Kata ini merupakan salah satu novel bestseller karya Rintik Seduh. Novel ini merupakan kisah seorang gadis bernama Binta yang udah terbiasa dengan perpisahan, terus juga lebih suka menikmati kesendirian. Sedih banget Binta. Dan setiap bagian kisah yang dituturkan oleh Rintik Seduh ini mengandung kata-kata puitis yang mengandung candu. Wah, artinya kalau nonton film ini pasti langsung kayak kata-katanya quotable banget gitu. Dan kini novel yang terus bertahan dalam predikat bestseller nasional ini sudah difilmkan, dan di Quickku Festival ini sobat Wati Quickku akan mendapat kesempatan untuk mengintip film Kata ini. Oke, langsung aja kita ketemu sama tim Kata ya. Jadi langsung aja. Yang pertama saya akan panggilkan adalah Mas Herwin Novianto. Yeay. Halo Mas Herwin. Halo. Semangat. Alhamdulillah baik. Karena masih dubbingnya nih, masih proses dubbingnya nih di studio. Iya, ada beberapa sih, nggak banyak sih. Oh, oke. Siap, ntar kita ngobrol ya Mas. Siap. Yang kedua adalah penulis novelnya sendiri. Kalian pasti cuma kenal namanya kan selama ini Rintik Seduh gitu. Nah sekarang saya persembahkan wajahnya kepada kalian semua. Silakan mendekat ke kamera dan melihat sendiri langsung. Inilah dia, Rintik Seduh. Hai Mbak. Halo. Oke, itu tadi orang-orang di belakang layar ya, dan sekarang orang-orang yang di depannya, yang berperan, yang acting, yang pasti mencoba untuk mewujudkan apa yang semua imajinasi teman-teman pas baca novel Kata. Dan mereka adalah yang pertama, Mbak Lulu Tobing. Halo. Hai, wow. You look lovely today. Thank you. Kamu juga. Wow. Oke. Dan kemudian pemain berikutnya, yaitu pemeran biru, yaitu Dikta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dikta Wicaksono. Yeay. Oke, siap. Ntar kita ngobrol lebih lanjut ya. Siap. Kemudian yang kedua pemeran cowoknya, yaitu Rizky Febrian. Hai guys, hai semuanya. Oke. Dan yang terakhir, pemeran Binta. Ini dia, Vanessa Priscilla. Yeay. Hai. Sasha. Semuanya. Halo. Kok background-nya mirip dengan Dikta ya? Di mana sih kalian nih? Tak ngikutin kamu. Kan ini bukan virtual background kan? Oh, mereka lagi gabung bareng lah. Hai. Kalian di mana sih ini? Kita lagi dubbing. Ini mau lihat Pak Erwin juga, kita lagi bareng. I see. Oh, kalian lagi bareng. Oke, siap. Oke.
Tapi ini kewajiban aku sebagai moderator juga sebagai host untuk mengenalkan kalian satu-satu. Walaupun saya tahu semua udah kenal banget ya. Siapa aja mereka? Oke, yang pertama Ritik Seduh atau dikenal Shana. Jadi nama lengkapnya tuh Nadifa alias Shana. Shana ini udah menerbitkan 7 buku dan dia pernah berkolaborasi dengan sastrawan Sapardi Djoko Damono. Dan Kata merupakan buku keduanya yang diangkat ke lebar setelah Jis NN. Yang kedua, Hervin Novianto, sutradara. Ini yang udah menangin FFI untuk film Tanah Surga Katanya. Terus selain itu, film yang pernah dibuat Gila Lundro, Sejuta Sayang Untuknya, I Love This Movie, yang tak tergantikan, I Love This Movie also, dan juga Agen Dunia. Dan pada 2011, sebuah film televisi buatan Mas Erwin, Papi, Mami, dan Tukang Kebun itu meraih 12 penghargaan. Wow! 12 penghargaan di penghargaan FTV di Jakarta, termasuk sutradara terbaik. Lulu Tobing, Mama Binta yang akan menjadi Mama Binta. Siapa sih yang nggak kenal Lulu Tobing? Kemudian sinetron. Malu aku. Oke, biar ingat aja nih bahwa dia udah ya beberapa sinetron yang luar biasa tersanjung dia Abad 21 Mata Hati. Mbak Lulu tuh menemani kita semua ya. Gila, panjang malam dulu sinetron itu. Kemudian juga membentangnya beberapa film, yaitu Negeri Lima Menara, Dua Garis Biru, yang tak tergantikan Pradikta Wicaksono, kita kenal sebagai Dikta, teman-teman pasti tahu dia dari Yofi dan Nuno. Jangan bingung kalau rambutnya gondrong sekarang, dibayangin aja dulu rambutnya pendek, dan lagu romantis itulah Dikta di Yofi dan Nuno. Pernah acting? Well, Dikta, itu juga skrip aku, romansa Cinta di Tanah Turki. Iya. Lagi yang itu. Kemudian banyak bermain di drama seri juga dan serial web terakhir di Balik Kubikal. Ya, Oke. betul. Cakep. Kemudian Sasha sebagai Binta, teman-teman juga kenal banget sama Sasha, main di Milea. Itu adalah film perdananya. Dan kemudian meraih gelar artis pendatang terfavorit 2018 pada pagelaran Indonesia Movie Actor Awards, dan kemudian main film Teman Tapi Menikah, dan kemarin saya sempat lihat trailernya di salah satu film terbarunya yang belum main, Backstage. Oh iya. Oh, kok I udah lihat? love it. Udah dong. Thank you. Kemudian Rizky Febrian sebagai Nuk. Rizky Febrian ini ya teman-teman juga sudah tahu banget pasti lagunya. Kalian juga udah pasti sering banget nyanyiin lagunya. Dan meraih lagu paling ngetop, SCTV Music Award, Song of the Year, Indonesian Choice Award, dan lagu Indonesia favorit Nickelodeon. Yeay, thank you. Boleh, Rizky, ini film pertama lo? Enggak dong? Film pertama lo ya? Sebenarnya dulu pernah, cuman hanya sekedar sporting, dan memang dulu nggak ngerti lah akan dunia peran gitu ya. Jadi ketika diberikan kepercayaan kemarin di film ini tuh kayak tantangan aja buat aku, dan jujur untuk pertama kalinya kayak bener-bener acting yang harus mendalami peran kayak gitu. Untungnya kan saya dipertemukan oleh Pak Herwin, terus juga pemain-pemain yang sangat luar biasa actingnya, jadi saya terbawa ketika berakting. Lawan main emang menentukan ya, Riz? Betul banget. Oke, so jadi ini boleh dibilang film pertama panjang lo ya? Sebagai peran utama ya? Ya, bisa dibilang kalau untuk aku pribadi ini pertama kalinya lah gitu memerankan sebuah peran yang bisa dibilang buat aku itu untuk pertama kalinya, karena harus mendalami peran kayak kemarin harus menyesuaikan cara jalan atau apa, kayak harus berusaha untuk jadi peran yang diperankan di sini. Jadi kayak seru sih ternyata gitu, dan bener-bener maksudnya selain itu juga kan diberikan kepercayaan untuk ngisi soundtracknya juga. Jadi kayak aku kayak ngerasa walaupun sekedar berperan tapi into juga di film ini gitu. Kamu ngisi soundtrack juga sama Dikta atau masing-masing sendiri-sendiri? Aku sendiri-sendiri. Oke, jadi nanti kita nonton di film Kata tuh akan ada 2 pasti lagu baru, satu dari Dikta, satu dari Rizky. Well, kalian pasti tahu pasti. Ada 3 tuh kata Pak Erwin katanya. Oh, ada 3 ya Pak Erwinnya. Oke. Sebelum kita lanjut, saya pasti mau ngobrol dulu sama yang punya cerita, yang punya kisah, yang punya ide pertama untuk lahirnya Kata, yaitu sama Mbak Shana. Hai Mbak. Hai. Pertanyaan pertama aku sebenarnya nggak terkait sama film Kata sih. I'm wondering kenapa Rintik Seduh yang maju ke depan, bukan Shana yang maju ke depan. Karena biar Shana dikenal lewat karyanya, bukan dari orangnya. Oh gitu, oke. Jadi
nggak akan muncul nih, buku by Sana gitu nggak akan muncul. Enggak. Oke. Ini pertama kali kamu muncul di media, Oh, di depan enggak publik? sih. Karena Enggak kan ya? mau nggak mau orang akan penasaran juga siapa nih di baliknya Rintik Seduh, nggak mungkin pakai topeng gitu. Jadi ya udah begini orangnya. Nama itu sendiri seems Ya. mellow banget gitu, Rintik Seduh. Is it dari mana? Why? Aku emang sebenarnya aku penggemarnya almarhum Pak Sapardi, dan Pak Sapardi kita tahu sebagai sebagai legenda hujan. Aku mau ngambil hujannya nggak berani, jadi aku ambil rintiknya aja, dan aku tahu yang aku tulis akan yang sedih-sedih, jadi aku tempelin sama rintik gitu. Nah, kalau soal kata sendiri, bisa cerita sedikit. Sebenarnya kata ini dari mana ketika lahir inspirasinya ataupun background-nya sampai akhirnya kamu nulis novel kata ini? Sebenarnya ini novel yang nggak direncanakan. Tiba-tiba kepengen riset aja waktu itu, orang tuh lagi pada ngerasain apa sih, dan mostly tuh di sebuah hubungan seseorang tuh seringnya ngalamin apa. Akhirnya riset ternyata emang banyak banget permasalahan di sebuah hubungan gara-gara susah untuk berkata-kata, susah untuk menyampaikan sesuatu. Dan dari buku ini aku pengen jadi represent banyak orang untuk bisa menyampaikan apa yang selama ini mereka simpen gitu. Ya apapun, kayak misalkan kita selama ini sering miskomunikasi sama orang, suka mendem perasaan sama orang yang padahal disampaikan pun nggak masalah. Apa yang terjadi setelah itu kan sebenarnya nggak masalah aja gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya ditekankan di dalam buku ini, untuk berani menyampaikan gitu. Oke, kira-kira ini yang membuat ini beda di antara novelnya Sana tuh apa? Ini aku sebenarnya nggak tahu ya kenapa novel ini bisa sangat booming dibandingkan buku aku yang lain. Pertama ini karena nggak pernah direncanain bakal aku punya novelnya tuh nggak. Terus aku juga waktu itu aku masih di Wattpad waktu itu, pembacanya pun sedikit. Jadi sebenarnya yang baca buku kata justru banyak bukan pembacaku. Jadi orang yang emang ke toko buku ngelihat ada buku kata, tentang apa nih, penasaran, terus mereka baca. Jadi banyak orang yang mengenal Rintik Seduh justru dari buku ini gitu, yang sebelumnya nggak tahu aku. Mungkin karena ini mungkin ini topik yang relate, yang mudah untuk dinikmati semua orang, jadi mungkin itu sih yang akan berbeda warnanya. Gitu. Nah kalau Sana, kan belum lihat filmnya ya? Belum. Oke, tapi kamu udah baca skrip ya? Belum. Belum juga, oke. Ini jadi aku sebenarnya di sini jadi penonton banget nih sebagai aduh aku nungguin film kata gitu. Oke. Cuman Jadi waktu kamu memang udah sebelum bikin skripnya aku emang dihubungin sama Mbak Tinut untuk nanya-nanya, ini kita mau apa sih isu yang pengen kita tekanin di sini gitu. Terus aku bilang sebenarnya aku emang paling tertarik di karakter mamanya Binta, yang sebenarnya itu bisa jadi isu yang walaupun sensitif tapi itu relate juga untuk kita jadiin sebuah tontonan gitu, untuk jadi karya yang kita tonton bareng-bareng. Makanya berarti kita harus highlight banget nih, makanya banyak banget yang direvisi dari buku ke skripnya itu dari karakter mamanya Binta yang kita lebih gali lagi gitu. Berarti satu hal yang challenging dari buku kamu ini yang atau sebagai penulis yang kamu tunggu di film adalah bagaimana nih menerjemahkan karakter mamanya Binta ya? Iya betul. Tapi dan makanya beruntung ada Mbak Lulu. I'm a big fan. Terima kasih sudah jadi bagian buku kata. Saya fans banget nih di GR. Ya udah pokoknya senang banget bisa jadi bagian dari cerita kamu. Oh, thank you. Aku bangga. Thank you. Mas Erwin, aku sih kalau dikasih adaptasi novel dengan permainan puisi yang banyak di dalamnya, terus terang buat aku agak jiper sih gitu. Saya nggak tahu itu, tapi itu masih pindah media yang sama ya dari novel ke skrip gitu. Tapi begitu difilmin, gimana tuh Mas Erwin? PR nggak tuh untuk masalah itu? Ya mudah-mudahan para pembaca novel nggak kecewa pertama, karena memang kita wadahnya beda gitu. Jadi wadah itu yang harus saya eksekusi berdasarkan dari wadahnya Tinut aja ke visual juga harus ada bukan perbaikan ya, adjustment gitu loh. Yeah. Karena visual dengan kata-kata dikertaskan beda. Jadi tapi
sebetulnya pertama saya dikasih untuk membuat film Kata ini, saya senang sekali karena ini saya dengar judulnya aja Kata itu udah berarti udah ada rasa yang harus saya visualkan gitu. Nah, Ya. ini apalagi tadi Rintik Sendu bilang bahwa lebih di-highlight ke arah ibu gitu kan. Nah, ibu diperankan oleh Lulu. Nanti lihat filmnya bagaimana peran Lulu di film itu. Wah, luar biasa. Wow. Beban nih jadinya nih, jangan gitu dong Mas. Luar biasa. Tiba-tiba berat banget ini. Tapi nggak kalah juga sama Binta, sama Nuk, sama Biru gitu. Tapi saya sangat senang untuk mengeksekusi film Kata ini. Oke. Apalagi saya syutingnya di Banda Neira. Iya, keren banget di sana. Yang saya nggak ikut ya Pak. Kan kamu orang tadi kamu Jakarta. ikut. Saya juga nggak ikut, padahal mau bayar tiket Mana? sendiri nggak boleh. Oke, jadi di novel juga Banda Neira ya, dan dieksekusi di sana juga ya. Jadi nggak dikit ya, Pak? Iya, karena memang ada satu tempat di Istana Mini itu yang harus kita ambil karena di situ ada tulisan dari orang Prancis yang bunuh diri tentang rindu. Jadi memang itu tidak bisa dipindahkan ke pulau manapun. Jadi kita memang harus ke Banda Neira. Walaupun memang jauh banget gitu. Tapi oke. Kita puas banget kan. Kita kan harus Jakarta, Ambon, Banda Neira gitu. Tapi kita puas banget. Kalau boleh tahu Mas Erwin, ini produksinya juga waktu selama masih masa pandemi waktu itu? Iya, masih pandemi. Oh. Jadi hampir kita tuh udah nggak bisa masuk ke Banda Neira. Hampir. Tapi karena kita approach sama orang kecamatan, apa yang kita mau tampilkan di sini, akhirnya rombongan kita dikasih. Jadi cuman rombongan kita yang dikasih, yang lainnya tuh ada beberapa rombongan tuh semua ditolak. Wow. Jadi bantuan dari Banda Neira itu betul-betul wow, sudah tidak berulang lagi lah. Wes. Wah, buat teman-teman semua, sobat-sobat Wati, kebayang ini Kata sebuah film perjuangan sebenarnya dalam tanda kutip karena satu kondisinya pandemi syutingnya dan kemudian demi loyalitas terhadap novelnya mereka actually did it di Banda Neira, which is yang dari jauh banget. Iya, jauh banget. Bayangkan, jadi udah nggak ada pesawat ke sana. Waduh, naik apa jadinya? Naik kapal laut. Ambon Banda Neira 14-15 jam. Tapi jadinya filmnya eksotis. Oke. Saya mau ke Mama Binta. Ketika menerima skrip, boleh diceritain kira-kira seperti apa sih sosok Mama Binta ini, Mbak? Mama Binta ini, jadi Mama Binta itu punya trauma masa lalu yang sangat mengganggu, sehingga membuat Mama Binta itu tidak bisa berinteraksi seperti pada orang umumnya gitu. Tapi karena kalau umpamanya dilabelin pakai penyakit PTSD atau gangguan mental lainnya agak kurang cocok katanya sana. Jadi katanya begitu kita coba tanya ini labelnya apa, katanya ya anggap aja ada trauma masa lalu yang membuat dia tidak bisa ngobrol dengan enak, dengan santai seperti kita sehari-hari gitu. Tapi di sini Mama Binta juga ya karena kondisi seperti itu dia jadi sangat ketergantungan sama Binta gitu. Tapi dengan keadaan dia tidak bisa berinteraksi seperti orang normal, tapi tetap sensitif, tetap memperhatikan, tetap merasa ada kebutuhan, bisa melihat dia menikmati kehadiran Nuk di rumahnya, dia bisa membandingkan Nuk sama Biru, dia bisa merasakan Binta, kekosongan kehadiran Binta karena Binta lagi pergi ngedate sama Nuk gitu. Jadi tetap bisa merasa gitu. Scene apa yang paling Mbak Lulu rasa it really energi banget nih gitu? Iya semuanya. Memerankan Mama Binta itu bukan hal yang biasa seperti saya memerankan karakter lain di film yang lain gitu. Karena ini punya kondisi tersendiri yang saya belum pernah ada di situ. Saya nggak ada di situ. Jadi benar-benar saya harus gimana caranya dosisnya, takaran emosinya
nggak lebay tapi juga nggak kurang, dan penonton juga harus bisa ngerasain bahwa ada kepedihan, ada amarah, ada kesedihan gitu, ada kesendirian. Itu yang menurut saya tantangan tersendiri. Makanya pada proses reading saya dan manajer pengen banget punya waktu lebih banyak daripada yang disediakan untuk saya belajar, karena kan proses reading itu lebih fokus kepada Binta, Biru, dan Nuk gitu, karena mereka banyak sekali scene-nya. Jadi saya awal-awal karena jadwalnya sedikit sekali yang dikasih, saya sempat agak gede karena ini peran yang nggak gampang gitu, bukan peran yang biasa gitu. Tapi karena ada bantuan Mas Erwin, ada acting coach juga, dan para 3 pemain muda luar biasa ini juga ngebantu di lokasi. Jadi ya semoga tidak mengecewakan. Hai Dikta, sebagai Biru ya, bisa diceritain ke rekan-rekan sobat dan sobat Wati nih. Who is Biru? Biru itu temennya Binta dari kecil. Ya. Terus udah suka-sukaan kayaknya sama Binta. Cuman kayaknya Biru tuh bukan tipikal cowok yang direct tapi romantis gitu, bukan. Dia tuh harus pakai kata-kata gitu. Puisi, email, atau lain-lain mungkin ya. Terus akhirnya ya Biru dia memutuskan untuk pergi gitu. Challenge apa yang lo dapatkan di sini? Yang kemudian lo berusaha untuk juga challenge-nya sih sebenarnya karena gue orangnya nggak puitis ya. Jadi secara karakter gue tuh lumayan beda karena gue sangat tidak puitis orangnya, dan di sini Biru tuh dituntut untuk agak serius terus puitis. Sorry Dik, tapi lo nulis lagu kan Dik? Iya. Beda ya antara nulis lagu, kemampuan nulis lagu sama being a poetic tuh lain ya? Ada kemiripan, cuman kalau nulis lagu itu gue lebih cenderung lebih ke realistis sih, bukan pakai kata-kata yang puitis gitu. Jadi gue lumayan jauh sih gitu. Di situ tantangannya sih. Adegan paling seru tuh pas kita naik mobil terus kita terjun dari tebing terus loncat berdua, meledak mobilnya, terus kita manjat pohon. Nggak ada. Apa ya? Yang paling seru tuh banyak banget sih, apalagi gua kan di Banda Neira kan. Jadi banyak, salah satu tempat paling indah yang pernah gua datengin. Maksudnya lokasinya tuh menurut gua suka banget gitu, dan banyak sekali scene yang lumayan susah di situ, kayak di Istana Mini itu susah banget. Terus karena gua sama Sasa itu orangnya kan serius-serius ya kalau misalnya syuting gitu. Ketika ada scene yang yang kurang serius, kita tuh susah banget gitu. Sa, bercanda dikit dong gitu. Sedangkan gue orangnya sama Sasa serius. Bahas ya ntar ya. Bahas. Gitu, banyak lah. Gue takut keceplosan nih kalau cerita-cerita. Gue orangnya soalnya nyeplos aja, ntar ini lagi spoiler. Gue nggak kebayang, sorry, kita nggak pernah ketemu ya. So my image about you adalah lu ada di Milea, lu ada di Teman Tapi Menikah dengan segala attitude kemanjaan lo gitu. Lu serius ke Banda Neira naik mobil? How does it feel selama itu? Nggak naik mobil Om, naik kapal. Naik kapal, sorry. Naik kapal 15 jam. Wah, ini sih pengalaman yang Dikta jangan ketawa ya. Dan pengalaman jangan diomin dulu dong, jangan diomin dulu. Itu iya, Mas. Aja. Mas. Ya, ini pengalaman yang pertama kali sih aku naik kapal. Emang awalnya takut, worry banget aku. Tapi ternyata pas sampai sana, pas di kapal 15 jam nggak berasa ternyata. Karena kan kita rame-rame juga kan sama kru segala macam. Jadi ngumpul seru banget, rame, terus anget lah. Jadi nggak berasa, nggak takut. Challenge buat lo untuk jadi Binta? Waktu jadi Binta, wow. Ini bukan cuman masalah karakter Binta ini nih susah gampang ya menurut aku, karena si Binta banyak gitu relasinya, harus ada yang ke mamanya ada sakit, terus harus ke Biru masa lalunya, terus ada ke Nuk juga yang orang baru tiba-tiba datang gitu. Jadi
bingung nih gimana cara ngebaginya ke mereka semua waktu itu. Tapi ya alhamdulillah waktu itu kan ada reading, dibantu juga sama acting coach, dibantu sama Pak Erwin, bisa. Dan challenge satu lagi tuh yang susah nih main sama Iki sama Dikta nih. Karena mereka kan di sini aku dituntut buat ya agak serius juga kan. Ini main sama Iki sama Dikta yang mereka menyenangkan sekali. Jadi banyak bercanda sebenarnya. Jadi kalau ada scene yang susah gitu, emosional gitu, aku harus jauh-jauh dari mereka. Ada gak yang nge-DM kamu ketika mereka tahu kamu jadi Dinta gitu, pembacanya kata gitu, terus ada yang ngomong apa nggak gitu? Pernah nggak? Ada nggak? Aku pengen tahu. Kayak waktu aku di Banda Neira sih kan aku sempat post foto gitu kan, terus locationnya di Banda Neira. Ya ada beberapa orang yang Sasa main jadi Binta ya, cuman kan aku masih belum boleh ngomong apa-apa kan. Sempat ada orang yang curiga-curiga begitu. Boleh nggak aku kesana sebentar? Sana, bayanganmu kalau pembaca tuh berharap Binta tuh jadi kayak apa tuh? Iya Judes sih. Ya Binta itu kan sebenarnya Judes. Sasa, Judes. So you are. Sasa Judes nggak sih? Sasa Judes lumayan ya. Judes apa? Aku sih Judes. Oke, Rizky, tanggung jawab lo. Ya. Lo jadi Nuk. Yes. Nuk banget ya lo. Jadi sebenarnya gue tuh seneng banget Kak. Jadi karena ketika pas dikasih tahu oleh Pak Erwin kalau Iki meranin Nugraha, terus aku sempat baca sinopsis dan aku sempat baca Rintik Sendu, kayak beberapa, aku pengen ngelihat dulu kayak Nuk itu seperti apa. Dan kalau menurut aku pribadi, kayaknya tidak begitu sulit untuk bisa nyambungin antara hati aku pribadi dan hati Nuk gitu. Karena di sini si Nuk ini intinya adalah orangnya periang. Ya terkadang ada rasa menggebu-gebu gitu ya. Terus juga berusaha mencari segala cara demi kebahagiaan seseorang gitu loh. Dan di film ini juga maksudnya aku senangnya adalah kita kan ada acting coachnya juga gitu loh. Jadi kayak aku bener-bener diharuskan mendalami bahwa Nugraha itu seperti apa orangnya ketika menyampaikan. Nah mungkin yang perbedaan antara kepribadian aku dan Nuk ini adalah Nuk ini menyampaikan sesuatu tuh terkadang kayak pengen membuat kesan gitu di setiap harinya gitu yang aku rasain. Jadi mungkin challenge-nya adalah yaitu ketika menyampaikan sebuah pesan di siap scene-nya, terus bagaimana caranya ketika bertemu dengan seseorang ini berharap selalu ada makna yang bisa kita ambil gitu loh. Jadi ya kesulitannya ya itu aja mungkin, dan apalagi aku senangnya thank you banget untuk Pak Erwin karena diberi kesempatan selain berperan juga aku kan diberikan kesempatan untuk bikin soundtrack di sini. Itu tantangan paling besar karena tadinya tuh aku cuma ngobrol biasa sama Pak Erwin, tiba-tiba kelar reading, malamnya tuh Pak Erwin langsung bilang gimana caranya harus kelar, katanya bikin 2 lagu. Wow. Tapi aku senang, di satu sisi senang akhirnya aku bisa nge-explore diri aku. Tapi yang aku senangnya lagi adalah ketika aku mencoba buat 1-2 lagu ini, aku hilangin semua ego aku dan aku berusaha ketika bikin lagu ini benar-benar aku dalamin peran sebagai Nug. Jadi sifat ketika aku nulis lirik lagu, cara duduk aku iseng aja aku coba dan alhamdulillah kemarin aku dapat 2 lagu dan sampai walaupun deg-degan takut di-approve atau enggak gitu ya Pak Erwin waktu itu, tapi bersyukurnya kemarin karena cuma aku saja yang udah lihat trailer jadi kayak wow cocok sekali gitu. Intinya seneng banget, cuman ya yang menjadi bebannya adalah harapan aku sih nanti semoga memang aku bisa mewakili banget menjadi peran Nugraha di film ini sih. Sejauh ini sih ketika aku lihat trailer kemarin aku seneng banget karena jujur aku nggak ada basic untuk cara berperan yang baik itu seperti apa, tapi cuman berusaha untuk tanggung jawab aja di setiap scene yang aku perankan agar nyampe aja gitu apapun yang aku bikin gitu di setiap scene gitu. Tapi terlepas dari itu aku benar-benar berterima kasih sama Pak Erwin, para pemain semua karena jujur ya jadi banyak pembelajaran itu sih. Rizky, lo kenal Sasa sebelumnya atau baru di film ini lo baru kenal dia? Sempat kita. Iya. Kita sempat kenal. Okay. Aku sempat kenal. Aku udah kenal sama Sasa, cuman emang kita nggak pernah main bareng ya. Ya paling kayak ketemu di sebuah acara kayak gitu. Nah itu juga serunya ya kayak ketika pas berusaha untuk jalanin chemistry gitu ya. Jadi bonding kayak ya.
Iya, ngebonding itu. Jadi kayak seru banget, kayak kita bener-bener, karena untuk pertama kalinya ya kayak aku bingung kayak reading. Oke, oh reading tuh kayak gimana? Kata aku tuh ya. Oh, reading kayak gitu. Terus Iki awalnya pendiam banget. Sama kayak aku. Kita bertiga. Tiga-tiganya Yang gitu. cairin cuman mama kayaknya yang cairin Iya, kita. kita tuh diam-diaman gitu loh. Terus Ya akhirnya beda dong ada kalau mama. senior kan udah sering reading. Mama. Belum juga, belum tentu. Soalnya kan kayak aku kan Tapi yang nggak nyangka tuh Iki loh. Iki tuh benar-benar di awalnya diam ya saya. Iya. Yang malah banyak ngomongnya nih laki-laki satu-satu nih rambut ngebob nih. Iya, ada tahun, ada tahun gede banget. Dika banyak bercanda, tapi lama-lama Iki ya ampun. Ini anak malah nggak pernah serius, jadi lucu banget deh dia badut di terbawa sama peran Nuk. Nuk kan orangnya aja lah gimana caranya menjaga situasi agar tetap bahagia. Keren banget. Dika, Rizky, last question buat lo berdua. Sosok Sasha yang lo kenal sebelum dan sesudah pas akhirnya syuting bareng apa gitu. Ternyata Sasha siapa dulu? Rizky dulu. Terserah siapa dulu? Iki dulu. Oke. Sebenarnya kalau personality mah baik banget gitu ketika pertama kali reading juga. Tapi kan ketika lama-lama nggak baik ya personality-nya. Ya, ketika udah chemistry nih, dapet kan. Ya ini juga maksud orangnya bocor-bocor juga, seneng ngelawak, seneng bercanda. Terus untungnya mungkin kita satu frekuensi ya. Jadi kayak kalau bercandaan aku tuh masuk ke Sasa dan bercandaan Sasa juga masuk. Jadi kayak itu aku yang senengnya tuh itu karena kan yang aku takutkan adalah nanti tuh ketika kita beradu acting tuh chemistry takutnya nggak dapet gitu loh. Karena pas awal reading aja tiba-tiba kita disuruh tes cam yang benar-benar adegan kayak gitu, kayak aku bingung kayak harus awal-awal masih kikuk gitu. Tapi sejauh ini dia memang baik, terus juga senengnya dia tuh berbaur dengan siapapun gitu. Jadi kayak itu yang ngebuat aku kayak, karena kan aku tipikal orang ketika mau menyampaikan sesuatu tuh kayak mikir 2 kali, ini takut gini. Taunya Sasanya santai dan cair banget gitu. Salah satu awal ketemu kan, kebetulan kan gue suka banget Dilan ya, 1991. Jadi gue tuh pertama kali lihat Sasa tuh, dia gitu. Terus gue grogi. Terus gue pikir Sasa tuh orangnya galak, gimana yang judes-judes, gimana gitu. Ternyata enggak aslinya. Aslinya anaknya sangat membantu dan jarang marah lagi. Nggak pernah marah, orangnya nggak pernah marah sama sekali. Dan dia baik banget sama, waktu di Bandanera syuting itu, dia baik banget sama semua orang yang mau minta foto atau apa diterima dengan senang hati. Ternyata salah satu Oke, nah sekarang sebagai Sasha, kalau seandainya lu mengalami kisah cinta segitiga antara Dika dan Rizky, waduh, jadi kita aman, gak spoiler. Lu akan pilih siapa? Mama. Ini jago banget ya mikiringnya ya, Pak Alim ini jago sekali. udah vote belum? Gimana Mas? Dika atau Rizky, if it happen in your real life, Gimana, Pak? sebagai Sasha. Kayaknya dia pilih gue. Iya. Tuh, itu paling aman, Pak. Itu paling aman. Jadi bapaknya maksudnya. Mapan dia mana nih? Mama Binta tuh butuh sosok bapak. Ini. Betul. Oh, jadi ini coba bapak yang tolong ninggalin dong. mamanya Binta tuh ini. Loh. Baru ketahuan ya. Berlayar bapaknya nih. Oke, teman-teman, thank you banget. Kita mau lihat nih beberapa ngintip. Kita mau ngintip beberapa first look dari film Kata. Yuk, kita sambil diceritain ya, biar kita semua tahu nih. Siapa tahu dari situ ada yang kita lihat. Oke, ini dia. Beberapa still foto dari film Kata yang bisa kita saksikan bersama. Yuk. Oke, mana dia? Oh, ini adegan apa ini? Benteng Venetika. Belgika. Oh, udah ganti ya? Gimana? Venetika mah di Senopati. Kita di sini kan sebetulnya Bandanera tuh tempat yang apa namanya, memori sekali gitu. Jadi sejarah itu bagian dari cerita ini sih. Kenapa Pak? Oke, sambil lanjut foto berikutnya aku sorry nggak bisa lihat nih foto-fotonya, tapi nggak apa-apa, pasti Pak Erwin masih lihat kan? Ini keren banget. Ya.
Ini kita syutingnya pas saat pulang. Jadi kita syuting di kapal, diberi kemudahan oleh kapal untuk kita bisa syuting secara leluasa. Nah, ini Binta aja sama ini yang nerangin. Nerangin tuh, Pak. Nerangin. Ayo Sasha. Ini apa ini? ceritanya pas. Oh, ini kita lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan, terus gak mau duit. Ya, itu lagi jalan-jalan di benteng. Apa tadi, Pak? Belgika. Iya. Ini susah banget dari pulpen ini. Waktu itu. Terus ini kan panjang banget ya puisinya, jadi gue harus ngapalin dan itu hafal ya dengan kemampuan otak yang setengah ini, tapi akhirnya bisa. Karena terus ini kan kulitnya Sasa tuh halus banget, jadi susah nulisnya. Gitu. Cuman ya ini salah satu puisinya dari Biru. Nah, wah ini betul-betul menguras emosi waktu berakting ya. Kita nggak ada yang berani ngomong deh. Gila ini. Ini emang parah banget sih, Pak. Oh iya. Dia nggak ada. Abun. Oh ini jadi Cahyo ya? Aku inget sih. Aku ingat Abun. Aku ingat banget. Ini salah satu, bukan salah satu, satu-satunya sahabat Binta, namanya Cahyo. Ceritain dong ini apa? Ya, jadi ini di mana kita lagi di satu kampus. Terus ini adalah scene menurut aku amat sangat penting bagi si Nugraha ini. Cuma kan kita nggak tahu nih apa yang dibaca, terus apa nggak tahu. Jadi biar penasaran, jadi nanti biar ditonton aja. Karena menurut Nug ini adalah salah satu hal gimana caranya buat Binta tuh berubah pikiran gitu lah. Ini ada pertanyaan sih yang masuk nih, nanya ke Lulu Tobi. Tiap karakter yang kita mainkan juga pasti mempunyai sifat yang berbeda-beda, kondisi, keadaan yang berbeda-beda, itu aja udah harus berbeda memainkannya gitu. Dan begitu pemain biasanya mungkin punya pengalaman yang sama kalian bertiga. Begitu kita udah ada di set dengan kostum yang sesuai karakter kita, dengan amunisi dari apa yang kita dapatkan pada saat proses reading, itu otomatis udah mengubah kita menjadi orang lain yang kita perankan gitu. Jadi pasti akan dengan sendirinya berakting beda gitu. Walaupun sama perannya sebagai ibu. Karena bebannya masing-masing ibu tuh ya beda-beda gitu. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Oke, saya kira untuk terakhir saya pengen banget dengar dari teman-teman semua sebelum kita menutup sesi ngobrol ini, dari setiap orang bisa menyampaikan kira-kira harapannya dan terhadap film Kata ini yang bisa disampaikan kepada sobat dan sobat Wati. Mungkin dari para pemain dulu ya. Semoga Biru ini bisa menyampaikan apa namanya, bisa sukses novelnya, terus diterima di semua masyarakat dan semuanya happy, dan semoga ada kata 2, kata 3. Kalau aku sih harapannya semoga untuk orang-orang di luar sana yang penasaran sampai detik ini, kalau misalkan novel Kata itu dijadikan sebuah film seperti apa ya, semoga bisa terwakilkan dengan adanya film ini. Dan juga yang pastinya yang terpenting kan adalah makna dan juga intisari dari filmnya tersampaikan kepada orang-orang di luar sana. Ya. Terus juga yang pastinya aku harap sih semoga kita sebagai para pemain juga bisa memberikan yang terbaik gitu dan memperlihatkan di setiap karakternya itu sesuai dengan yang ada di novel gitu. Jadi yang pastinya saya doakan semoga film ini banyak yang suka, amin nantinya. Wow, kayaknya udah disampaikan semua ya. Ya semoga bisa diterima sama masyarakat semuanya nanti penontonnya, terutama Sana, terus para pembaca bukunya, semoga semuanya bisa suka. Semoga film ini bisa jadi pembelajaran buat kita yang bikin, juga buat nanti yang nonton. Bisa jadi film yang bermanfaat. Peran Binta juga bisa menyemangati perempuan-perempuan muda untuk kuat, untuk bisa mandiri. Lalu gangguan mental bukanlah sesuatu yang untuk dicemooh, tapi untuk kita belajar, mengkoreksi diri. Mudah-mudahan
jadi film yang buat kita semua bisa belajar. Mungkin buat pembaca aku aja bahwa ini akan jadi sebuah karya yang baru, udah bukan lagi karya aku lagi, sebuah aliwahana. Jadi semoga teman-teman bisa menikmatinya dan film Kata ini punya tempat di tiap hati penikmatnya. We did our best. Jadi hopefully semua happy kalau sudah nanti nonton film kita semuanya. Film kita Kita Kata. Film kita yang judulnya Kata. Film kita yang judulnya Kata. Oke. Oke, terima kasih semua Mas Erwin, Shana, kemudian Mbak Lulu, Sasha, Dikta, dan juga Rizky. Jangan lupa bahwa ini film lengkap banget. Kalau dari obrolan ini, mereka punya puisi di dalamnya, mereka punya romance, mereka punya persoalan message sosial bahwa tentang persoalan masalah gangguan mental. Kemudian mereka punya lagu soundtrack yang udah pasti bagus banget dibuat sama Dikta dan juga sama Rizky Febrian. Dan lokasinya juga ada yang istimewa di Banda Neira. Jadi ini adalah film yang full package banget, yang menurut aku mudah-mudahan kita bisa nonton semua di bioskop ya. Amin. Kita harus kampanyekan kembali ke bioskop semua. Teman-teman jangan ragu-ragu karena ternyata bioskop aman banget kok buat nonton gitu, dan protokolnya juga bagus. Jadi itu akan mendorong kita semua bisa berproduksi lagi dan bisa menayangkan lagi film-film kayak gini di bioskop. Oke, sekali lagi terima kasih lagi kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir, sobat dan sobat Watikwiku dan media yang telah mengikuti diskusinya. Makasih tadi yang udah nanya. Selain ini bakal ada launching juga dari Shijuki. Ini salah satu animasi terbaik Indonesia yang sudah banyak prestasinya. Jadi kemudian ada kompetisi flash fiction juga udah dimulai. Jadi buat kalian yang suka nulis dan mau dapat iPhone 12 langsung aja ikutan. Jangan lupa jadwal dan info lengkap bisa cek di halaman quickku.com/festival. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya, Shana, Sasha, Dikta, Rizky, Mas Erwin. Terima kasih semuanya. Thank you banget. Makasih, Thank you banget Alim. semuanya. Bye, sampai ketemu. Sana.